Haleluya, kita akan baca ya. Kitab Hosea. Hosea, kita baca satu ayat aja, Hosea pasal 6, ayat ketiga. Hosea pasal ke-6 ayat ketiga. Kita akan baca satu ayat ini sebagaimana tertulis di depannya. Kita baca terjemahan ini dulu ya, nanti agak beda ya dengan terjemahan Lukas. Kita baca Hosea pasal 6 ayat 3, 4. Dan biarlah kita mengenal, biarlah kita berusaha untuk mengenal Yahweh yang kemunculannya seperti fajar yang menyingsing. Dan dia akan datang seperti hujan awal dan hujan akhir bagi kita. Dia akan menyirami bumi. Amin. Silakan duduk. Saya akan baca terjemahan Lukas ya. Saudara lihat atas ya, di depan saya baca yang Lukas. Maka marilah kita mengenal. Ya. Jadi saya ajakan ini biarlah kita mengenal ya. Cuma ya variasi macam-macam terjemahan ya. Marilah kita mengenal, marilah kita terus mengenal Yahweh. Kemunculannya bagaikan fajar yang menyingsing. Dia akan datang bagi kita seperti hujan awal dan hujan akhir yang turun ke bumi. Ya. Ini ILT berapa 3 kali ya. Kadang-kadang kita baca ILT 1, 2, 3. Ya maksudnya sih untuk mungkin untuk terus-menerus menyempurnakan terjemahannya ya. Tapi kadang-kadang bukan makin bagus, maka malah makin jauh dari maksud sebenarnya ya. Nah, disitulah kita harus lihat ya. Dulu. Dulu anggapan kita, atau bukan kita, saya lah ya. Dulu anggapan saya, kitab suci itu pasti suci, pasti benar ya. Tetapi setelah kita selidiki, kita baca, ya, saya tidak katakan kitab suci yang salah, tapi terjemahannya banyak yang salah. Ya. Lah kalau terjemahannya salah, otomatis bisa memberikan pengertian yang salah. Akhirnya ya bisa membuat orang berjalan dalam jalan yang salah. Ya. Nah, saya percaya itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan mau dengan kita seperti ajakan ini, ayo kenal Bapa Yahweh. Orang kan semakin lama semakin mengenal, semakin lebih tahu dari gerak-gerik mata, gerak-gerik kepala, kaki, tangan, sudah ketahuan, oh ini begini maunya. Betul enggak ya? Kalau ya biasanya suami istri lah, kalau dia begini, udah ketahuan. Ya, udah ketahuan begini. Kenapa? Karena kita mengenal satu sama lain. Walaupun dalam kenyataannya itu kan juga belum berarti 100% mengenal. Hanya bisa mengira-ngira dari gerak-gerik, oh beginilah maksudnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kita mempelajari banyak dari kitab suci. Ya. Bagaimana pada awalnya, sebelum manusia jatuh dalam dosa, ya, Tuhan berdasarkan firman Tuhan senantiasa mengunjungi Adam dan Hawa di Taman Eden. Ya, kan waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka dikunjungi Tuhan, takut dia. Mendengar suara langkah Tuhan, ya. Dia kan cuma mendengar, dia belum lihat, ya. Berdasarkan apa yang tertulis, ya. Artinya kita juga banyak mengenal seperti itu. Umpamanya suami istri lah, ya. Suami istri, ya.
Kalau entahkah naik mobil, naik motor, ya banyak mungkin dia pakai motor kan, mungkin ya, macam-macam lah. Dia udah tahu ini suara motor suamiku, ini suara langkah kakiku atau langkah istriku. Lah ini memang karakter Tuhan ya, karakter Tuhan yang ada pada manusia, yang dianugerahkan kepada manusia. Sehingga kita melihat di sini Tuhan yang mengambil inisiatif untuk dekat kepada manusia, ya, untuk dekat sementara dalam kehidupan ini, untuk senantiasa hidup dan berjalan sesuai kehendak Tuhan. Tetapi dengan berjalannya waktu, ya, walaupun bagi kita dalam kitab suci kita bisa kita melihat jalan cerita sejak manusia atau dunia diciptakan kembali sampai saat ini. Bagaimana perkembangan kehidupan manusia. Tadinya Adam dan Hawa masih suci, masih kudus. Ya. Diberikan aturan sama Tuhan. Ini begini-begini, kan khususnya tentang pohon yang ada di tengah-tengah taman. Yang ini jangan kamu makan. Ya. Nah itu karakter manusia sampai sekarang ya. Semua yang dilarang coba dilanggar. Lo kita akui aja. Tapi kalau nggak dilarang justru tidak menjadi perhatian. Lah itulah karakter yang memang sudah ada dari sejak awal manusia. Ya. Nah terus karena dilanggar, artinya ya kesalahan ada pada manusia. Ya. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa pun, Tuhan masih tetap menghampiri mereka. Dengan berjalannya waktu, ya, sampai kepada keturunan-keturunan manusia, kita mengucap syukur melalui kitab suci kita kan. Itu berurutan dari si Adam sampai khususnya keturunan ke-10 si Nuh. Ya. Di sana senantiasa kita melihat Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Nuh, kata terjemahan lain, walk with God. Berjalan bersama Tuhan. Ada tertulis, tidak mungkin dua orang berjalan bersama kalau mereka itu tidak saling kenal. Saya tanggap ya. Lah ini Bapa Yahweh yang kudus mau berjalan bersama dengan manusia. Artinya manusia itu sesuai dengan kesaksian firman juga. Nuh adalah orang yang benar di hadapan Bapa Yahweh. Karena itu Bapa Yahweh mau berjalan bersama dengan dia. Dan karena dia mau berjalan bersama dengan Bapa Yahweh, kasih Bapa Yahweh turun atas Nuh dan keluarga intinya. Sehingga ketika Tuhan berencana untuk membinasakan manusia, karena manusia sebagian besar sudah melenceng dari kebenaran, ya Tuhan punya rencana untuk membinasakan. Karena ada tertulis, Tuhan menyesal menciptakan manusia. Sehingga dia berencana untuk membinasakan semua orang. Ya. Lah setelah air bah memusnahkan begitu banyak manusia. Ada yang menafsirkan sudah miliaran, ya. Ada yang bilang 5 miliar, ada 10 miliar manusia. Nah saudara bisa bayangkan. Ya jangan sampai 5 miliar, 1 miliar aja. Ya.
Kalau waktu itu sudah ada 1 miliar manusia. Ternyata yang diselamatkan itu cuma 8 orang. Dan dari 8 orang itu hanya 1 yang disaksikan firman orang benar. Hanya Nuh orang benar kan? Tidak ada satupun ayatnya yang menyatakan istrinya benar. Anak-anaknya benar, menantunya benar, nggak ada ayatnya. Kita harus berpatokan kepada firman, bukan asal main tebak, ya. Artinya kita bisa melihat di sini Nuh atau karena Nuh keluarga intinya selamat. Bukan adiknya, bukan kakaknya. Ya, memang kan ya kita nggak tahu persis apa Nuh ini anak yang sulung. Kan bapaknya kan punya banyak anak. Ya. Tetapi yang dipandang oleh Tuhan kok hanya Nuh. Bisa tanggap, ya? Kan si bapaknya si Nuh ini yang bernama si Lamek ini kan. Ya. Kan punya banyak anak. Tapi hanya 1 Nuh yang selamat. Dari situ kita juga belajar. Ya. Memang kerinduan hati kita, keluarga besar kita diselamatkan. Tetapi ada tertulis seperti yang saya katakan tadi. Ya, tidak semuanya. Ya kita berusaha memberitakan katakanlah kepada keluarga besar kita. Gak usah jauh-jauh keluarga besar kita. Ketika kita memberitakan nama Yahweh, langsung nolak. Langsung berbagai macam alasan. Ketika mencoba memperkenalkan tentang bagaimana step-step pertobatan sebagaimana tertulis di dalam kitab firman Tuhan, harus bertobat, harus diselam dan sebagainya, berbagai macam alasan. Ya. Dosa adalah pelanggaran firman. Akibat dosa adalah maut. Ya. Lo dari cerita Nuh, Tuhan mau kasih lihat. Katakanlah dari 1 miliar orang, hanya 8 orang yang selamat. Dan dari 8 orang itu kenapa selamat? Karena Nuh yang benar, cuma 1. Yang 7 itu, istri anak mantu itu, terbawa karena Nuh yang benar. Sehingga ada tertulis, Rasul Paulus menyatakan, hai para suami, walaupun engkau punya istri yang tidak seiman, ya, bisa saja karena engkau istrimu selamat. Begitu sebaliknya. Bisa tanggap, ya. Asal kita mau melakukan firman. Dan dari perjalanan selanjutnya kita melihat, ya. Sekarang ini kan banyak komentar-komentar. Kalau Tuhan itu kasih, kenapa ada kejahatan? Kenapa ada perang? Kenapa manusia bunuh-membunuh? Loh, itu ya. Siapapun ya, saya suka baca komentar-komentar itu. Siapapun orangnya, berarti dia tidak mengerti firman. Ya kita nggak tahu orang itu entah beriman kemana. Tapi dalam pandangan saya, dia nggak ngerti firman. Ya. Orang yang mengerti firman kalau dia belajar firman sebagaimana yang tertulis. Ya. Kalau dia benar-benar mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal dia, nah sekarang kan jadi masalah bagaimana Tuhan mengenal dia. Kita mengenal Tuhan dan juga sebaliknya Tuhan mengenal kita. Atau lebih tepatnya sebenarnya Tuhan mengenal kita dulu, baru kita kenal dia. Dan firman Tuhan katakan, orang yang mengenal Tuhan adalah orang itu mengasihi Tuhan. Sebagaimana tertulis 1 Korintus pasal ke-8 ayat ke-3. 1 Korintus 8 ayat 3 menyatakan, akan tetapi jika seseorang mengasihi Elohim,
orang itu telah dikenal oleh Elohim. Ya, jadi patokannya kita nggak boleh keluar dari firman. Nuh itu dikenal oleh Tuhan, oleh Bapa Yahweh, karena dia berdasarkan kesaksian firman Tuhan adalah orang yang benar. Benar dalam arti kata pasti orang yang melakukan firman. Ya, padahal waktu itu kan belum ada yang tertulis. Hanya dari cerita leluhurnya, ya, dari siapa? Mulai dari Adam dan seterusnya kan. Kalau kita lihat di sini, Nuh itu sama Adam nggak ketemu, tapi Nuh sama si Set juga nggak ketemu. Tetapi keturunan ketiganya Enos, Nuh itu masih ketemu. Sama Kenan dia masih ketemu. Sama Mahalaleel dia ketemu. Sama Yared dia ketemu. Sama Heno dia nggak ketemu karena Heno umurnya cuman sedikit dan dia kemudian diangkat Tuhan. Ya. Dan sama Metusalah dia ketemu. Ya. Dia ketemu sama orang-orang itu. Artinya dari Adam mengalir pengajaran, ya. Karena belum ada yang resmi tertulis. Tetapi saya percaya mereka punya sesuatu yang mereka sampaikan kepada anaknya. Sehingga melalui pengajaran itu Nuh mengerti bahwa ada Tuhan yang Maha Kuasa yang bernama Yahweh. Dan dia tahu bahwa ya berdasarkan cerita-cerita leluhurnya ini kan, bagaimana seharusnya manusia hidup. Dan itu yang saya percaya dijalani, dipraktekkan oleh Nuh. Sehingga firman Tuhan menyaksikan Nuh adalah orang yang benar. Dan orang yang berjalan dengan Bapa Yahweh. Ya, nah, kita sudah belajar kemarin kan, Moshe mau ngelihat Tuhan. Aku mau lihat. Kan firman Tuhan katakan dalam kitab Keluaran berapa 33 itu. Orang tidak bisa melihat aku, yang ngelihat itu bisa mati. Ya. Tapi no walk with God. Berarti dia berjalan dengan Tuhan. Dia lihat Tuhan. Artinya betapa orang ini, kalau saya mau bandingkan, jauh lebih suci dari si Nuh, dari si Moshe. Betul enggak? Ya kita ada pakai logika sedikit lah. Kemarin kan kita belajarkan dalam kitab Keluaran berapa itu 33 kita lihat ya. Keluaran 33 ayat ke-20. 33 ayat ke-20 dikatakan oleh firman Tuhan. Dan dia berfirman, Yahweh berfirman, engkau tidak dapat melihat wajahku. Karena tidak seorang pun memandang aku. Dan apa? Dia hidup. Loh, kalau kita lihat zamannya Nuh nih gimana ya? Zamannya Nuh itu gimana? Kita lihat di dalam Kejadian pasal ke-6. Ayat ke-8 mulai. Namun Nuh mendapat kemurahan di mata Yahweh. Inilah silsilah Nuh. Nuh adalah seorang pria yang benar. Ia tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Nuh hidup bergaul dengan Elohim. Ya, coba kita lihat dalam terjemahan bahasa Inggrisnya lah. Ya. Dalam bahasa Inggrisnya coba kita lihat. But Noah found grace in the eyes of the Lord. These are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generation. Perhatikan ayat selanjutnya. And Noah walked with God. Ya. Loh, kalau Noah berjalan dengan Tuhan, logikanya dia lihat Tuhan nggak? Pasti lihat.
Lo Nuh si Moshe minta, Tuhan aku mau lihat. Tuhan bilang orang yang lihat aku pasti mati. Lo tapi kalau Nuh bisa, si Yasin Nuh ini dalam karena itu kadang-kadang terjemahan kita ini agak kurang tepat lah. Kalau sih walk with God berarti kan jalan sama Tuhan. Kalau jalan sama Tuhan, pasti dia lihat Tuhan. Lo kok bisa? Disinilah kita terus belajar. Sehingga anggapan orang-orang di luar sana yang punya anggapan. Kalau Tuhan itu baik, ya masa dibiarkan peperangan? Masa dibiarkan pembunuhan? Lo pikir yang benar, jangan salahin Tuhan. Ya. Dari katakanlah saya perkirakan 1 miliar orang pada zaman Nuh, hanya 8 orang yang selamat. Apakah kau berani bilang Tuhan itu jahat? Artinya kalau tidak bergaul dan tidak berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan musnahkan semua. Dia nggak sayang. Dia musnahkan. Karena dia bisa menciptakan lagi kalau dia mau. Bisa tanggap? Dan kita melihat berdasarkan firman Tuhan. Karena kita harus belajar. Supaya kita mengerti. Jangan sampai kita tertipu dengan komentar-komentar di luar sana. Oh Tuhanmu itu jahat. Kenapa ada begini, ada begini, ada begini. Firman Tuhan menjawab. Ya. Di dalam Kejadian pasal ke-8. Ayat ke-20. Kemudian Nuh mendirikan mesbah bagi Yahweh. Dan dia mengambil setiap hewan yang tahir. Setiap burung yang tahir. Dan dia mempersembahkan persembahan bakaran. Di atas mesbah itu. Nah kalau kita hanya baca begitu aja. Memang gak ketahuan. Loh kita harus masuk lebih dalam. Kenapa Nuh selamat? Kemudian dia mempersembahkan korban. Berarti Nuh yang dikatakan oleh firman Tuhan, dia berjalan dengan Tuhan dan dia benar di hadapan Tuhan, sehingga keluarga intinya selamat. Keluarga inti ya, kakak adiknya nggak selamat. Kakak adiknya nggak selamat, ya artinya binasa dengan air bah. Nah, tapi dari sini kita bisa melihat kenapa Nuh selamat? Karena dia percaya Bapa Yahweh dengan sungguh-sungguh. Dengan kata lain, kau yang di luar sana yang main komentar macam-macam. Ya. Dan kita yang ada di sini harus mengerti. Kalau kita tidak beribadah kepada Bapa Yahweh. Yahweh bukan nama yang lain. Dengan sungguh-sungguh. Berapa manusia sekarang? 8 miliar. Tuhan binasakan gak masalah. Tidak masalah bagi Tuhan. Karena Tuhan sanggup menciptakan yang lain. Yang mau beribadah kepada dia. Bukan kepada ilah lain. Nah ini yang harus kita pahami dengan sungguh-sungguh. Karena itu Tuhan mengatakan dalam firman-Nya. Ayo kenallah Tuhan dengan benar. Dia sendiri sudah memperkenalkan dirinya. Aku Tuhan yang cemburuan. Itu kan dia kasih tahu. Aku nih Tuhan yang cemburuan. Karena itu jangan engkau beribadah kepada ilah lain. Engkau berani beribadah kepada Tuhan yang lain. Pasti kau binasa. Loh kita kan tahu. Ya orang-orang di luar ya menamakan diri orang-orang Kristen. Menganggap enteng aja. Oh sama aja kok Tuhannya. Enak aja. Ya buat kita sih gak jadi masalah. Tetapi buat Tuhan itu masalah besar. Ya. Karena itu kita diajar. Kita tahu sebagaimana tertulis. Keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Bukan karena orang Yahudi ya. Tetapi karena Tuhan mengirimkan atau memberikan firman-Nya melalui orang Yahudi. Nah firman itu yang Tuhan perintahkan ada tertulis. Engkau harus jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kan itu perintah Tuhan kepada siapa Abraham dan keturunannya. Engkau harus jadi terang bagi bangsa-bangsa. Artinya apa? Apa itu terang? Firman. Firman itu harus diberitakan ke seluruh dunia.
Lo bagi mereka yang percaya, dia terima, dia pelajari, dia dalami, dia praktekkan. Dan di dalam namanya praktek, ya, dalam kehidupan sehari-hari, ya, apa yang teori kita dapat dengan praktek yang kita lakukan belum tentu 100% sama. Bisa tangkap saya? Artinya Tuhan memberikan rambu-rambunya kayak gini nih. Kan ada tertulis. Ya, perhatikanlah rambu-rambu jalan. Tuhan kasih lihat jalannya kayak gini. Tapi namanya manusia, seperti yang tadi awal saya katakan, yang dilarang itu memang itu yang mau dilanggar. Itu sudah karakter manusia sejak manusia diciptakan. Ya, dan itu memang terjadi sampai sekarang kan. Oh nggak apa-apa sedikit, sedikit dosa kan nggak apa-apa. Tuhan juga ngerti lah. Itulah ditipu sama setan. Oh sedikit nggak apa-apa, Tuhan kan ngerti. Loh memang Tuhan ngerti, kau bodoh. Ya, mau ditipu oleh dagingmu. Lah kenallah Tuhan, ayo kita kenal Tuhan. Mari kenal Tuhan. Dan bagaimana kita mengenal dia, itu yang jadi masalah. Nah, seperti yang tadi dikatakan oleh firman, atau yang saya katakan. Ya, Tuhan sudah kasih firman. Kita percaya firman ini benar karena ada tertulis. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Bangsa ini yang dipilih Tuhan untuk menerima anugerah. Firman Tuhan diturunkan Tuhan kepada bangsa ini. Dan kita menerima anugerah dari bangsa ini. Yang mendapatkannya dari Tuhan. Kita dapat berkat itu. Setelah kita dapat. Nah bagaimana respon kita? Bagaimana respon kita? Ya. Nah kita melihat. Nah, contohnya kan ada. Tuhan berfirman kepada bangsa ini. Ya, khususnya kepada raja-raja. Ya. Setiap orang yang naik menjadi raja. Torah itu harus dia salin. Loh ini perintah. Kita lihat di dalam Ulangan pasal 17. Mulai ayat 18. Perhatikan baik-baik ya. Maksudnya begini. Ini bukan hanya dibaca aja begitu. Tapi coba coba praktekkan dalam diri kita. Ya. Namun harus terjadi. Kadang-kadang terjemahannya ini ya. Kalau di situ kan namun harus inilah yang harus terjadi dalam terjemahan Lukas. Oke lah kita baca aja. Ketika dia duduk atau seseorang duduk di atas tahta kerajaannya. Artinya kerajaan Israel ya. Maka dia harus menulis baginya salinan Torah ini pada sebuah buku. Dari apa yang ada di hadapan imam-imam orang Lewi. Perhatikan. Torah itu diberikan Tuhan kepada Moshe. Dan Tuhan mengangkat orang Lewi sebagai imam. Dan khususnya imam besar. Artinya mereka yang memegang Torah. Ya. Karena itu dikatakan. Ya, seorang raja yang diangkat oleh Tuhan. Dia harus menyalin Torah yang ada di imam itu. Artinya dia harus datang ke imam. Karena biasanya kitab itu kan ada di bait suci. Dia harus datang, dia tulis. Ya, A613 aturan perintah ketetapan. Kalau dia nulis, paling sedikit dia baca, paling sedikit dia ingat, paling sedikit dia tahu ada tertulis. Walaupun karena banyaknya dia lupa, tapi dia ingat ada tuh. Ya, umpamanya saudara, kalau saudara pernah baca firman, kemudian orang nanya-nanya, oh ada tertulis. Walaupun ya karena bacanya mungkin setahun sekali ya ada tertulis, memang pernah ingat, tapi nggak tahu lagi di mana.
Lah inilah yang Tuhan perintahkan kepada seorang yang menjadi raja di tanah Israel. Mereka harus menulis Torah. Harus. Dengan tangannya sendiri. Bukan orang lain ya. Dia yang harus menyalin, dia ambil buku, dia salin. Dia salin. Itu tujuannya ada. Supaya dia baca, dia ingat, dan dia praktekkan. Kemudian selanjutnya ayat firman Tuhan 19. Dan itu harus ada bersamanya. Dia harus berhadapan dengannya sepanjang masa hidupnya. Sehingga dia dapat belajar takut akan Yahweh Elohimnya. Dengan berpegang pada semua perkataan Torah ini dan ketetapan untuk melakukannya. Karena dia tulis, karena dia baca. Dan setiap hari harus ada di sampingnya. Kitab itu. Artinya ini pegangan dia. Semua apa yang mau dia lakukan harus patokannya ini. Saya tangkap. Ya. Dan kemudian dikatakan. Agar hatinya tidak menjadi sombong terhadap saudara-saudaranya. Perhatikan. Dan supaya dia tidak menyimpang ke kanan ke kiri dari perintah itu. Sehingga dia dapat memperpanjang masa kekuasaannya atas kerajaannya, dia dan anak-anaknya di tengah-tengah Israel. Ya, saudara perhatikan, kalau baca cuma baca begitu aja. Ini ayat ini kalau saudara baca, kan apa yang kita lakukan, perhatikan baik-baik ya. Apa yang kita lakukan itu bisa berpengaruh terhadap bawah kita, keturunan kita, anak-anak, cucu-cucu, buyut-buyut. Ini ayatnya. Ada ayatnya. Jadi kalau bapaknya setia, orang tuanya setia, firman Tuhan berkata, itu berguna bagi terus ke bawah. Dan karena itu, karena dia terus baca, semakin dia mengerti karakter Tuhan. Karena firman itu sendiri adalah wujud pikiran Tuhan. Perasaan Tuhan, jiwa Tuhan yang saudara dan saya sembah. Karena itu melalui firman, kalau kita baca dan terus baca, ya, dan mempraktekkan apa yang tertulis, kita dibawa untuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan benar. Bukan hanya baca asal baca. Kalau kita bacanya sepintas, tidak bisa. Dan saya mulai mengajarkan, mengingatkan kepada kita semua di tempat ini. Hati-hati dengan kata-kata ya. Setiap kata kita lihat. Karena itu ya, itulah kemurahan Tuhan. Kadang-kadang roh ini nggak enak gitu loh. Ya kita cari terjemahan yang lain. Bisa tangkap? Saya harus ingatkan ya. Firman Tuhan itu tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah. Hanya terjemahannya bisa salah. Terjemahannya melenceng sedikit, artinya bisa melenceng jauh. Ya, bisa melenceng jauh. Karena itu kita belajar dan diajar oleh Roh Kudus, kenallah Tuhan kita dengan benar. Dan kita hanya bisa mengenal Dia dengan benar, kan di dalam terjemahan Lukas sih. Mari kita kenal, artinya suatu ajakan. Marilah kita terus mengenal Tuhan dengan benar. Karena itu yang dapat menyelamatkan kita. Saya tanggap. Kita kan mengimani waktunya sudah dekat. Masalahnya bukan dekat atau jauhnya. Masalahnya kau siap apa enggak. Bisa tanggap saya? Walaupun dia dekat, katakanlah besok. Engkau nggak siap, engkau nggak masuk. Ya. 1 miliar orang Tuhan binasakan hanya 8 yang selamat. Itu pun 8 karena 1 orang yang benar. Karena itu mari kita berusaha untuk menjadi seperti yang 1 orang ini. Seperti Noah. Yang berjalan bersama dengan Tuhan. Yang bergaul dengan Tuhan. Yang hidup bersama dengan Tuhan. Akhirnya mereka mengenal Tuhan dengan benar. Tetapi ya,
Ada setan yang senantiasa mengintip, mencari celah. Contohnya ada. 3,5 tahun Yudas hidup bergaul dengan Tuhan. Satu rumah mereka tidur, makan sama-sama, tidur sama-sama. Dibisikin setan, mau duit nggak? Mau duit nggak? Ini duit nih, ya. Lo ternyata, ya memang benar firman Tuhan bilang, uang adalah akar segala kejahatan. Kenikmatan dunia. Kalau kita tidak benar-benar mengenal Tuhan kita dengan benar, akan dapat menjebak, menjerat, dan membinasakan kita. Ya, karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita harus terus-menerus mengoreksi keberadaan kita. Apa benar kita ini mengenal Tuhan? Koreksi, apa saya kenal Tuhan? Betul nggak? Nah, kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal kedua. Ayat ketiga. Dengan ini kita mengetahui bahwa kita mengenal Dia. Jika apa? Kita memelihara perintah-perintahnya. Siapa yang berkata aku mengenal Dia, tetapi tidak memelihara perintah-perintahnya, dia adalah pendusta dan kebenaran tidak ada di dalam dia. Nah, kita kan bisa mengoreksi diri kan. Koreksi diri kita pribadi lepas pribadi. Jangan biarkan orang lain mengoreksi. Koreksi diri dengan firman. Ya. Koreksi diri, ya. Tidur. Berdoa enggak? Kan begitu. Berdoa enggak? Ya. Terus bangun tidur, mengucap syukur enggak? Ya. Terus mau jalan keluar, berdoa enggak? Lalu itu kan, itu bagian kecil yang harus kita terus menerus mengoreksi. Ya. Mengoreksi kita. Ingat ya. Kan firman Tuhan jelas mengatakan, dunia ini dikuasai si jahat. Artinya kemanapun engkau dan saya pergi, mintalah perlindungan Tuhan, supaya si jahat itu tidak bisa menjamah kita. Dimanapun, kecuali Tuhan izinkan ya. Kecuali Tuhan izinkan. Karena ada tertulis, ada orang yang mungkin Tuhan izinkan sakit, baru mati. Ada orang yang mati karena ditusuk. Ada orang mati mungkin ditembak. Ada orang mati karena itu kan Tuhan memang sudah atur begini, orangnya harus begini, begini. Tetapi bagian kita, ya, ketika kita mulai melakukan kegiatan kita, ketika kita mau berjalan, serahkanlah. Kan tadi kan dikatakan kalau kau mau kenal Tuhan, apakah engkau melakukan perintahnya? Kan gitu kan? Loh, karena sekarang kok jalan aja ini. Ya, kok jalan aja mesti berdoa. Ayatnya kan banyak ini. Ya, kita lihat di dalam Mazmur ya. Mazmur pasal 37 ayat ke-8. Ayat kelima. Serahkanlah jalanmu kepada Yahweh dan percayalah kepadanya, maka dia akan bertindak. Serahkan, kalau bilang serahkan jalan artinya kan ada pergerakan. Kemanapun kita bergerak, ya, jalan. Ya mungkin karena buru-buru kan, buru-buru udah main keluar aja jalan. Di jalan karena ada Roh Kudus di dalam kita, diingatin, tadi belum berdoa. Ya berdoalah dalam hati.
Itulah gunanya Roh Kudus. Kan Tuhan mengatakan, Roh Kudus itu yang mengajar, Roh Kudus itu yang mengingatkan kita. Mungkin karena kesibukan dunia kita lupa, tapi Roh Kudus ingatkan, udah doa belum? Ya berdoa dalam hati. Ya, supaya kita benar-benar hidup berjalan di dalam jalan Tuhan. Sehingga kita percaya, kan? Kalau Roh Kudus ada di dalam kita, berarti kan ada firman, ada Torah. Kalau ada Torah di dalam hati kita, ya kita jalan tidak akan pernah celaka. Sebagaimana tertulis di dalam ya Mazmur 37 juga ayat 31 coba. 37 ayat 31. Torah Elohimnya ada dalam hatinya. Langkah-langkahnya tidak tergelincir. Ya. Yeshua berfirman. Apa yang keluar dari mulutmu itu dari hatimu. Kalau di dalam hati kita ini ada Torah, ada firman Tuhan. Ya. Kalau ada firman Tuhan, ada Torah Tuhan, berarti Tuhan di dalam kita. Ya, Roh Kudusnya ada di dalam kita. Roh Kudus itulah yang sentiasa mengajar saudara dan saya, mengingatkan saudara dan saya, memampukan kita untuk melakukan apa yang Dia kehendaki dengan benar. Ya. Karena itu perintah Tuhan di dalam kitab Ulangan tadi kan, tulis Torah. Nah, saudara bayangkan kalau seandainya itu kita praktekkan. Saya percaya kalau saudara praktekkan, kalau saya boleh kutip kesaksian tadi kan. Ya. Belajar mengikuti apa yang tertulis dengan tidak makan makanan yang tidak bersih. Ada bedanya. Nah, coba kita praktekkan. Tulis dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai Ulangan yang terakhir. Ayat terakhir tulis. Itu kan perintah Tuhan tadi kan. Dalam Ulangan. Pernah nggak? Pasti nggak pernah. Pasti nggak pernah. Baca juga belum tentu pernah. Semua. Ya. Dan saya secara pribadi. Ya. Secara pribadi. Ya. Banyak rahasia yang tertulis di dalam kitab Torah. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai kitab Ulangan 34 ayat ke-12. Itu rahasia banyak terkandung di sana. Ya, saya memang tidak pernah tulis, tapi saya baca. Nggak pernah nulis. Loh, kalau kita mau ikut apa yang tertulis dari dalam Ulangan 17 ayat 18 dan seterusnya, kita tulis ini. Lu pasti kita baca, pasti nempel di hati. Dan kalau itu kita lakukan, maka saya percaya sebagaimana tertulis dalam Mazmur 37 ayat 31 ini. Ya, Torah Bapa Yahweh ada dalam hatinya. Loh, karena hati ini ya saya pernah kasih tahu bahwa kalau dibilang hati itu berarti itu kiasan ya. Jangan sampai banyak anggapan, oh itu ditulis di hati, bedah hatimu, nggak ada firman di situ. Ya, bedah jantungmu, di situ juga nggak ada firman. Itu kiasan, ya, itu kiasan. Dan di sini kita belajar. Kalau kita lakukan apa yang tertulis, ya. Ya saya himbau lah coba kalau saudara mau ya. Tapi ya alasannya kan banyak. Aduh saya sibuk. Ya kan itu alasan aja. Ingat, saudara dan saya akan jadi raja nanti. Itu kan firmannya. Engkau akan menjadi raja dan menjadi imam. Menjadi raja dan menjadi imam harus menguasai Torah. Loh kenapa? Karena Torah itu aturan ketetapan perintah Tuhan. Loh kita akan mengadili manusia pada waktu itu bukan dengan pikiran kita. Tetapi sudah ada Torah dalam hatiku. Torah inilah yang akan
melakukan apa yang Tuhan kehendaki melalui mulut kita. Bisa nggak? Ya. Kita coba menggali dan mengenal Tuhan dengan benar. Mari kenallah Tuhan dengan benar. Loh, katanya mau jadi raja. Itu kan janji Tuhan, bukan omong kosong. Tuhan tidak pernah memberikan janji-janji kosong. Tidak pernah. Dia janji, pasti dia genapi. Ya. Kalau dia berjanji di dalam Wahyu pasal 5, kita baca ayat ke-10. Dan engkau telah menjadikan kami raja-raja dan imam-imam bagi Elohim kami. Perhatikan, kami akan memerintah di atas bumi. Ini bukan janji kosong. Ini janji yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Kalau kita didapati tidak bercacat celah, kalau kita didapati benar di hadapan Tuhan, sehingga sebagaimana Nuh yang benar diselamatkan dari dunia yang dibinasakan Tuhan dengan air bah, demikian juga nanti ketika saudara dan saya dipandang benar di hadapan Bapa Yahweh. Ketika sangkakala berbunyi kelak, kita akan diraibkannya. Kemudian dipersiapkan. Ya. Setelah masa kesukaran lewat, kita akan memerintah bersama dia. Sebagaimana tertulis dalam kitab Wahyu pasal-pasal 20-21. Itu bukan janji kosong. Ini kan tadi dikatakan memerintah di atas bumi. Ya, memerintah di atas bumi itu kapan? Nah, nanti saudara baca di dalam Wahyu pasal 20. Kita lihat aja lah. Dalam Wahyu pasal 20 ayat mulai ayat keempat lah ya. Aku melihat tahta. Dan mereka yang duduk di atasnya dan penghakiman telah diberikan kepada mereka. Dan jiwa-jiwa mereka yang dipenggal karena kesaksian Yesua dan karena firman Elohim. Serta siapapun yang tidak menyembah binatang buas itu maupun ikonnya dan tidak menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. Mereka hidup dan memerintah bersama Hamasya selama berapa? 1000 tahun. Ini bukan janji kosong. Namun orang-orang yang mati yang selebihnya, mereka nggak hidup lagi karena nggak dianggap benar. Ya, nanti dibangkitkan pada waktu penghakiman. Sampai masa 1000 tahun itu digenapi. Inilah kebangkitan pertama. Perhatikan ayat 6. Berbahagialah dan kuduslah dia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kematian kedua tidak mempunyai wewenang atas mereka. Namun mereka akan menjadi imam-imam Elohim dan Hamasya. Dan akan memerintah bersamanya selama 1000 tahun. Ini janji Tuhan, bukan janji kosong. Ya, dari ayat-ayat ini karena kita tahu itu adalah kebenaran, saya sebagai pelayan Tuhan berani menyatakan. Kalau di luar sana menyatakan, oh ini akhir zaman mau kiamat. Ya, kemarin kita udah belajar kiamat itu istilah sono. Tapi ya kita mengertilah doomsday. Artinya dunia akan dihancurkan dalam waktu dekat dengan tanda-tanda yang macam-macam di luar sana. Itu pengetahuan palsu dan tidak sesuai firman. Ya. Dunia masih lama dihancurkan oleh Tuhan karena kita harus memerintah dulu. Itulah yang saya dan saudara imani bahwa kita ketika kita diraibkan karena dipandang benar sebagaimana Nuh dipandang benar di hadapan Bapa Yahweh. Sehingga dia tidak dimusnahkan bersama dengan sekian banyak manusia pada zamannya. Tetapi pada zaman akhir, ya, semuanya dipelihara dulu.
Ya, kita diangkat sebagaimana Nuh diangkat pakai bahtera. Kita diangkat oleh Roh Tuhan. Ditaruh di tempat yang sudah Tuhan siapkan. Menanti waktu Tuhan. Setelah 3,5 tahun dunia ini dikuasai oleh si jahat. Ya, setelah masa ini setan diikat dulu 1000 tahun. Nah selama 1000 tahun itu kita memerintah bersama dia. Ya, tapi karena setan diikat semua kelihatan baik-baik. Lemah lembut baik semua. Karena setan akan diikat. Karena setan itu yang menunduh. Setan itu yang membuat macam-macam. Lalu terus kita menghakimi siapa? Nanti setelah 1000 tahun. Ya, kelihatan aslinya orang-orang ini. Ya. Tetapi walaupun dunia ya namanya masih karakter manusia yang ada. Walaupun setannya diikat ya karakter jeleknya masih ada. Kita memerintah mereka. Tetapi bukan dengan hikmat kita. Tapi Torah Tuhan ada dalam hati kita. Itulah yang membuat kita mampu memerintah. Bersama dengan dia 1000 tahun. Bukan dengan pikiran kita. Tetapi pikiran Hamasya. Karena itu saudara dan saya sedang dipersiapkan. Ayo tulis Torah. Sebagaimana kitab ulangan tadi. Apa yang diberikan Tuhan coba tulis. Ya, coba aja saudara praktekkan. Ya, berani nggak nulis? Dari kitab Kejadian 1 ayat 1. Wah ini gembala ini bikin ini. Loh bukan. Saya jamin ya. Saya jamin. Kalau saudara ini kan perintah. Bukan kata saya, ulangan 17 itu kan jelas. Memang dikatakan seorang raja. Loh kita kan mau jadi raja. Cobalah nulis. Begitu nulis sehari, aduh capek. Capeknya digedein. Padahal itu perintah Tuhan. Loh mungkin kita nggak nulis. Ya baca lah, dilembekin dikit lah baca. Sehingga kita mengerti bagaimana karakter Tuhan kita. Dan kita tidak mudah tertipu seperti orang-orang di luar sana. Tuhan kalau dia baik, kenapa orang begini-begini? Loh, saya berani katakan. Hanya orang yang menyembah Yahweh yang akan selamat. Loh dari mana? Loh Nuh itu ketika dia membawa korban. Korban itu dia persembahan kepada Yahweh. Artinya yang lain dibinasakan. Yang tidak menyembah Yahweh pasti binasa. Tapi bukan berarti yang menyembah Yahweh pasti selamat. Belum tentu. Ngomongnya Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tetapi tingkah laku perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan. Kenapa? Karena hatinya tidak seutuhnya dipenuhi dengan Torah Elohim. Karena itu dikatakan dalam kitab Mazmur tadi kan. Ya, kalau Torah itu ada dalam hati kita. Maka jalan hidup kita. Tuhan yang atur. Enak sebenarnya. Sungguh sangat enak kalau kita hidup dan berjalan di dalam Tuhan. Setan gak berani ganggu. Gak berani dia. Ya, gak berani. Kalau saudara ya secara manusia biasa lah. Ya. Engkau jalan dengan orang yang ya saya katakanlah presiden atau jangan presiden lah. Panglima angkatan bersenjata. Loh, semua minggir. Ya. Karena kita berjalan dengan orang yang punya kuasa, punya senjata, punya segala macam. Ya. Loh, kalau kita jalan sama Tuhan yang menciptakan semua, bahkan setan itu pun dia yang ciptakan. Ada tertulis setan gemetar ketika melihat Yeshua. Loh, kita diajak jalan sama Tuhan. Macam-macam alasannya. Kan macam-macam alasannya. Ya, sibuklah, inilah, itulah. Padahal Tuhan mengajak kita dengan kita banyak berkumpul beribadah. Paling sedikit kita dengar sepatah kata firman Tuhan. Ada tertulis Matius pasal ke-8 ayat ke-8 kita lihat.
Seraya menanggapi perwira itu berkata, Tuhan, aku tidak layak bahwa engkau masuk ke dalam ke bawah atapku. Sebaliknya, katakanlah sepatah kata saja, hambaku akan sembuh. Iman yang seperti ini, kalau kita benar-benar mengimani Tuhan, ya, sepatah kata firman itu tetap Tuhan. Saya tahu nggak? Tetap Tuhan. Lah kita imani dengan benar. Kalau kita benar-benar mau sesuai himbauan, ayo kita kenal Tuhan. Jangan berbantah dengan berbagai macam alasan. Ya. Orang itu biasanya sesuai dengan pengalaman. Ingat Tuhan, kalau udah di ICU, betul nggak? Itu pasti ingat Tuhan. Doain loh, doain. Ya. Kenapa? Takut mati. Padahal Tuhan mengajarkan, Paulus berbicara, mati itu untung. Tapi kalau aku harus hidup, aku hidup untuk Tuhan. Jadi aku hidup atau aku mati ya untuk Tuhan. Jadi kalau kita mengimani hal itu, kita belajar. Jangan sampai, sekarang punya proyek sibuk. Ya oke aja, Tuhan juga. Tuhan juga ngerti. Ya Tuhan ngerti. Tapi engkau nggak ngerti, semakin engkau menjauh dari Tuhan, semakin tipis imanmu. Dan semakin, perhatikan ya saya senantiasa memberikan dua perumpamaan. Ini Bapak Yahweh yang baik, ini setan yang jahat. Engkau dekat dengan Bapak Yahweh, semakin kau jauh dari si setan. Sebaliknya, engkau jauh dari Bapak Yahweh, sadar atau tidak sadar, engkau membawa dirimu dekat dengan setan. Setan itu hanya punya 3 tugas: mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi enggak kok gitu ya. Sekarang kok diangkat-angkat. Setelah engkau sudah putus hubungan, tidak ada lagi komunikasi, artinya sinyalnya kan makin jauh, kan sinyalnya makin kecil, suatu saat hilang. Ya kita pakai teknologi sedikit lah. Ya. Sinyalnya hilang, ya udah makanan setan. Tetapi kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, kita akan merasakan bahwa apapun yang kita lakukan, ada tertulis Mazmur 1 ayat 1, 2, 3. Apapun, karena kita memeditasikan firman Tuhan siang dan malam, bergaul dengan Tuhan, Torah ada dalam hidup kita, maka apapun yang dikerjakannya berhasil dan menghasilkan. Nah, itulah yang harus menjadi pegangan hidup saudara dan saya. Karena itu Tuhan senantiasa, Tuhan itu baik. Tetapi kebaikan Tuhan itu jangan disalahgunakan. Bukan main seenaknya aja, nggak bisa. Ya. Karena itu mari saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Ya. Kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan, nanti kita bisa basuh kaki. Ya. Banyak gereja-gereja percaya Bapak Yahweh. Tapi mau basuh kaki enggak? Padahal kan itu wajib. Ya. Dalam Yohanes pasal 13 katakan, kita baca aja walaupun itu setiap kali dibaca ya. Yohanes pasal 13 ayat ke-14. Jika kemudian aku, Tuhan dan Guru, membasuh kakimu, maka kamu pun harus membasuh kaki seorang terhadap yang lain. Terjemahan Lukas. Jika aku, Tuhan dan Guru, mau membasuh kakimu, maka kamu pun wajib membasuh kaki satu sama lain. Ya, ini wajib. Ya, harus. Loh, tapi kan di luar sana kan, macam-macam alasannya. Alasannya bertumpuk-tumpuk. Kenapa? Intinya cuma satu, nggak mau melakukan. Intinya cuma itu.
Ya. Lo kalau nggak mau melakukan, ini punya cita-cita mau masuk sorga. Kira-kira masuk akal? Lo kita pakai akal sedikit lah. Ya. Engkau dengan berbagai macam alasan mengatakan, waduh, kan jelas tadi kata, ini wajib. Harus kamu lakukan, itu perintah Yeshua. Terus tidak dilakukan. Menjadi pertanyaan, kalau tidak melakukan, kira-kira diangkat apa enggak? Bisa tanggung saya? Kalau kita belak-belakan biar orang di luar pun dengar. Gembala-gembala di luar dengar. Engkau jangan buat alasan. Hanya karena engkau malas. Akhirnya tidak membawa jemaatmu melakukan apa yang wajib engkau lakukan. Karena dengan membasuh kaki, ya, lo disitu kan kelihatan, ya. Kalau suami istri ya saling merendahkan diri, saling melayani, saling mendoakan, saling memberkati, ya. Tapi punya banyak macam alasan. Yang menjadi pertanyaan cuma itu. Udah jelas-jelas wajib. Sekarang kau nggak lakukan. Kira-kira diangkat nggak? Kau yang dengar di luar. Ya. Kau yang dengar di luar, tanya gembalamu. Alasannya apa? Kita ini harus menjadi berkat bagi mereka di luar ya. Ini wajib. Kau nggak lakukan. Kira-kira diangkat apa enggak? Tuh kita belak-belakan aja. Bukan kita menyembuhkan diri. Kita tuh terus berjuang agar kita mampu melakukan semua firman supaya kita diangkat. Nah kita mengajar orang kali ini disiarkan di luar supaya mereka dengar. Para gembala dengar. Jangan kau punya alasan macam-macam. Saya melihat semua firman. Apa yang diperintahkan Tuhan pasti bisa dilakukan kalau kita mau. Ya, di luar sana kan orang juga punya macam ajaran-ajaran kan. Artinya kepercayaan-kepercayaan lain. Tetapi apa yang diajarkan belum tentu semua orang bisa lakukan. Kenapa? Karena itu bukan Tuhan yang menulisnya. Tetapi apa yang tertulis itu yang kita imani. Semuanya semua orang bisa lakukan kalau dia mau. Ya. Karena kita juga kan perintah Tuhan. Sesering mungkin makan roti dan minum anggur. Ya, supaya kita ingat 2000 tahun yang lalu dia tergantung di kayu salib. Harusnya aku yang digantung sana. Harusnya aku yang mati. Tetapi dia, walaupun kita kan belum ada waktu itu. Tetapi dia sudah berkorban untuk keselamatanku. Walaupun aku belum ada. Bahkan bukan aku. Leluhurku pun mungkin belum ada. Betul enggak? Tapi dia sudah berkorban. Lah itulah satu sukacita yang Tuhan perlihatkan kepada kita. Bahwa Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu. Supaya kita dapat mempraktekannya. Kenapa? Karena Tuhan mau kita selamat. Tetapi yang seringkali dikatakan dari tempat ini. Keselamatan itu bukan lagi urusan Tuhan. Tuhan sudah menyiapkan semua. Tinggal kita mau enggak? Itulah bentuk kasih dan anugerah Tuhan. Kalau kita menolak dengan berbagai macam alasan. Ya resikonya tanggung sendiri. Ya. Karena itu mari saudara kita belum sempurna. Tapi saya percaya kita dalam proses penyempurnaan. Dan saya percaya semakin kita mengenal Tuhan dengan benar. Semakin sempurna kita melakukan apa yang dia perintahkan. Dan kalau itu kita bisa lakukan dengan sempurna dengan pimpinan Roh Kudus. Percayalah ketika dia datang. Ketika sangkakala dia bunyikan. Kita dengar. Dan kita diraihkan. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri.